Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya, yang saya hormati Wali Kota Surabaya, staf khusus Menteri, para pejabat di lingkungan Kementerian Sosial, Kepala Dinas Pendidikan, dan para guru, juga rekan-rekan media, serta Bapak Ibu sekalian undangan dan anak-anakku yang saya cintai. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pagi hari ini kita dapat bersilaturahmi bersama dalam kondisi sehat walafiat. Jadi kenapa acara ini ada saat saya menyerahkan santunan anak yatim piatu korban COVID. Kalau nggak salah posisinya saat itu di Manado kalau nggak salah. Saat anak itu nangis ke saya, tiba-tiba saya ingat sekali saat ada anak Doli datang ke saya saat saya berada di Doli. Kemudian anak itu mendekati saya, Bu Wali, saya ini yatim loh Bu Wali. Oh iya Kak, orang tuamu di mana? Dia nggak bisa jawab. Kemudian saya minta tolong dicari ini siapa keluarganya. Ternyata kemudian anak itu membawa seorang ibu. Itu ibu saya bingung. Loh, tadi katanya ibunya meninggal, tapi kok ada ibunya? Terus ibunya cerita kalau ternyata bapak ibunya sudah meninggal, sakit, dan dia dirawat oleh tetangganya. Jadi saya belum selesai saat itu memang bagaimana menyelesaikan anak-anak di Doli. Karena itu kemudian saya ingat, ya saya ingin bantu, tapi kemudian ya saya ingin ke SMP 10. Jadi saya lulusan SMP 10. Memang tidak sepenuhnya karena saya pindahan dari Kediri. Separuh SMP saya di Kediri. Tapi di SMP saya banyak sekali sudah yang menjadi menteri, termasuk mungkin Pak Pramono Anung dari sana. Jadi karena itu saya ke SMP 10, saya nggak tahu sudah ada yang jadi menteri apa belum. Tapi saya ke sini untuk menyemangati adik-adik kelas saya atau anak-anak saya. Jadi anak-anakku, adik-adikku, adik-adik semuanya, sekali lagi tidak ada yang tidak mungkin. Saya selalu katakan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada anak-anakku dan adik-adik kelasku, tidak ada yang tidak mungkin. Banyak sekali orang-orang Brasil yang semua dari keluarga tidak mampu, dari yang bahkan dari daerah yang kita tidak tahu. Saya pernah jalan dengan gunakan mobil. Jadi kalau kita pakai mobil, jadi karena pulangnya saya ke Manado itu pakai mobil, kita ada 9 jam perjalanan. Kemudian kita naik, jalannya tuh kayak lumpur betul itu. Kita 3 jam berjalan di situ, 3 jam. Dan saya juga nggak tahu itu bisa kembali apa enggak. Karena begitu itu longsor, maka itu cuma jalan satu-satunya. Saya pernah suatu saat ke NTT. Saya ada 2 acara, tiba-tiba helikopternya harus kembali ke Alor. Terus, loh saya ngomong masih ada 1 acara lagi. Oh nggak bisa, ini helikopter harus kembali. Saya sampaikan ya udah, saya ditinggal aja. Saya pikir udahlah saya naik perahu. Ternyata saya tanya, perahunya nanti jam berapa? Sudah tadi Ibu. Nanti sore ada jam berapa? Sudah tidak ada lagi. Mati kamu ya, saya mikir
di sini di suatu pulau yang nggak ada airnya. Saya tanya sama Pak Kapolres, Pak Kapolres, Bu, tapi di sini nggak ada air, nggak apa-apa, saya nanti tidur di kantor kecamatan. Ya Bu, tapi di sini nggak ada airnya. Oh, karena aku bisa beli. Saya pikir beli botolan gitu. Bu, tapi nggak ada toiletnya. Kalau ke toilet harus ke hutan. Nggak apa-apa, nanti Pak Kapolres antar ya. Jadi saya ingin menyampaikan tidak mudah. Jadi kalian masih harus bersyukur. Sekurang apapun kalian masih enak. Jadi tidak mudah di luar sana. Jadi karena itu mereka ada yang harus apa namanya, pegang perahu kecil. Kadang-kadang bukan perahu, dia punyanya apa namanya itu untuk naik perahu untuk bisa sekolah. Jadi tidak ada alasan lagi kalian untuk tidak berhasil. Kalian harus bersyukur di Surabaya sekolah gratis. Masih gratis nanti. kalau nggak gratis ya kebangetan. Ya, jadi masih kalian bisa gratis. Di sana anak-anak banyak yang tidak bisa bayar. Saya bahkan menemukan beberapa anak yang macam-macam. Ada yang usia 8 tahun dia harus merawat orang tuanya, dua-duanya orang tuanya sakit. Jadi kalian masih harus bersyukur. Jadi tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa berhasil dan kalian tidak bisa sukses. Alasan apapun itu tidak. Saya sangat tahu sekali bagaimana kondisi di luar sana. Tidak ada alasan lagi. Coba bayangin saya ke Papua, kemudian diceritain anak-anak di sana bagaimana mereka bersekolah. Akhirnya ada pihak gereja, ada Kapolres yang minta, Bu, saya minta perahu untuk anak-anak sekolah. Jadi mereka harus butuh perahu karena kalau enggak mereka nggak bisa sekolah. Jadi karena itu anak-anakku semuanya, tidak ada alasan lagi kalian siapa orang tua kalian, di mana sekolah kalian untuk tidak berhasil. Saya berharap kalian semua berhasil. Saya berharap semua kalian tidak pernah putus asa. Berat memang, tapi bukan tidak bisa. Sulit memang, tapi bukan tidak bisa. Jadi kalian harus bersyukur. Mereka pakai baju aja sulit, jadi paginya saya belanja baju untuk membelikan baju mereka. Jadi anak-anakku semuanya, di kelasku, ayo kalian jangan patah semangat. Terutama anak-anak dari Doli. Mana ada angkat tangan? Anak-anak dari Banyurek. Bentar. Di wilayah. Ya, ada ya. Ya, jadi jangan menyerah kalian. Kalian semua jangan menyerah. Kalian harus bisa berhasil. Kalian harus bisa sukses. Karena tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa. Kalau di Surabaya banyak sekali free wifi. Saya sampai bingung gimana, Bu, di sini orang jangan jauh-jauh. Kemarin di Bangkalan saja saya diminta, Bu, sini tidak ada apa namanya sinyal, dia ngomong. Oh ya, besok tak belikan sinyal ya. Di sini tidak ada sinyal. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk kalian tidak bisa berhasil atau tidak bisa sukses. Tahu enggak, setelah saya perjalanan 5 jam masuk ke dalam hutan, apa yang diminta? Kalau
di sini lurah gitu. Kalau di sana apa namanya? Flybot bukan, itu lah di Madura. Yang di Suwana dalam itu. Pangulu apa? Apa ya Pangulu? Yang diminta dia bagaimana sekolah anak-anak saya. Dia minta sekolah. Saya minta rumah sakit. Ya mana mungkin, saya bilang ya sulit untuk ada petugas kesehatan mau tinggal di tengah hutan seperti itu. Tenda begini-begini, tenda ini bagus, ada ininya. Cuman apa namanya, terpal gitu, udah di situ dia tinggal. Yang diikat di pohon-pohon begitu. Jadi karena itu saya ingin kepada anak-anakku, adik-adik kelasku, ayo kalian semangat. Kalian jangan menyerah. Sesulit dan seberat apapun. Memang saya tahu tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Jangan sampai kemudian kalian kalah dengan anak-anak yang lain yang jauh lebih sulit. Akhirnya kita bantu, sekarang kita bisa bikin sekolah 2 lantai di sana. Mereka nggak mau, jadi nggak mau ada besi, nggak mau itu, jadi semua dari kayu memang. Terus kesehatannya kita bantu ambulans. Jadi anak-anakku semuanya, saya berharap kalian tidak ada kata menyerah. Karena sekali lagi keberhasilan dan kesuksesan itu ditentukan oleh kalian, bukan siapapun itu. Entah guru kalian. Dulu saya kalau di SMP 10 suka kalau bertanding diajak-ajak sekolah banjir. Dulu kalau banjir segini udah dipulangkan, begitu hujan kita dipulangkan. Betul itu. Sekarang banjir enggak? Masih ya? Iya. Dulu segini. Jadi pernah aku ujian di ruangan itu, hujan deras banjir. Kita terpaksa duduk di atas meja ngerjakan tugas, ngerjakan ulangan. Jadi saya merasakan itu. Jadi karena itu saya berharap semuanya saja, terutama anak-anak Zoli, ayo jangan menyerah, maju terus, meskipun itu berat dan itu sulit. Ya, paham ya anak-anakku? Paham ya semuanya? Jadi nggak ada kata menyerah. Sekali lagi nggak ada kata putus asa. Konsentrasi, kalian fokus. Kenapa? Karena keberhasilan dan kesuksesan itu di tangan kalian. Orang lain, guru kalian hanya membantu, orang tua kalian hanya membantu, tapi kesuksesan dan keberhasilan itu tergantung kalian semuanya. Begitu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku, terutama adik-adik kelasku. Kalian adalah adik-adik kelasku. Sulit sekali. Kalau saya dulu tidak pernah jadi wali kota, tiba-tiba jadi menteri, aduh, gempurannya berat sekali. Mungkin saya udah nggak kuat. Ya, begitu ya. Paham ya semuanya? Ya, kalian nggak boleh kemudian, oh saya senang ini, tapi kemudian kalian tinggalkan yang pelajaran pokok kalian nggak bisa. Dulu ibu pagi sebelum ke sekolah, karena ibu dulu atlet wakil dari sekolah, ibu ke tor dulu, ke lapangan tor dulu, karena dulu pelari. Jadi ke tor dulu jam 5 pagi udah di sana. Nanti dikasih kesempatan, jadi Pak Eri sama Pak Pomo
Dulu aku juga masukku jam 10 siang. Jadi masukku ya bisa itu jadi menteri. Ya. Jadi maksud saya kalau mereka punya apa prestasi itu nggak usah dihalang-halangi lah. Saya kalau nggak jadi pelari susah, kemarin harus naik gunung, turun lagi gunung itu. Untungnya dulu pernah jadi atlet. Kalau enggak ya, waduh nggak tahu. Saya tenang aja naik perahu, nakama. Bu, tenang aja dulu. Kita semua takut katanya. Orang dulu tuh aku atlet kok, saya bilang gitu. Ya, jadi enggak apa-apa, diizinkan saja anak-anak itu. Dulu saya masuk jam 10. Setelah istirahat pagi, saya baru masuk kalau mau pertandingan. Udah itu sore jam 3 sudah mau pertandingan voli, keluar lagi nggak punya lapangan di sini. Saya ke lapangan Bogowonto. Nggak tahu sekarang Bogowonto dipakai itu boleh nggak? Di sini kalau olahraga di mana? Di sini ya. Iya nggak punya lapangan, tapi jangan salah loh Pak, kepala sekolah SMP. Dulu kita mesti masuk final zaman saya. Jadi kawan saya itu ada, kalau dulu si siapa namanya, yang laki-laki itu kakaknya si ini, kakaknya si pelari itu siapa namanya? Adiknya Mas Paitela ini, adiknya ini. Itu dia pemain voli, tapi Heninya bukan, Heninya hanya pelari. Laudre. Jadi dulu lawan kita mesti masuk finalis loh Pak, jelek-jelek itu nggak punya lapangan. Iya. Jadi karena itu sekali lagi jangan ada kata menyerah. Kalau kalian menyerah selesai sudah. Bu, nanti bagaimana saya SMA dari biaya dari mana? Percayalah kalau kalian sungguh-sungguh pasti ada jalan. Tidak usah khawatir kalian. Tidak usah khawatir kalian. Sepanjang itu benar, sepanjang itu ayo maju terus. Tidak usah kalian takut. Nanti dari mana saya biaya? Nanti dari mana? Ini nggak usah khawatir. Jalan terus. Kalau kalian berprestasi, pasti kalian ada jalan nih. Kalian nggak perlu takut. Jadi sekali lagi, jangan dihantui. Oh saya nanti tidak bisa bayar, itu kecil. Kalau kalian berprestasi, pasti itu akan bisa tembus itu semua. Buatlah kalian berprestasi. Kenapa? Karena dengan prestasi, maka semua pintu itu akan terbuka. Saya tidak ngomong prestasi itu kalian harus juara kelas, akademis. Tapi kalian bisa berprestasi di bidang apapun juga. Ya, paham ya? Jadi kalian ingat ibu ngurusi orang-orang disabel. Saat akan ada Paralimpik di Tokyo, kita harus mengoperasi kurang lebih bukan mengoperasi, kita harus pasang tangan kaki palsu kurang lebih 21 orang atlet. Cobalah kalian bayangkan, mereka yang tidak lengkap saja itu mereka mau berjuang, bahkan membela nama bangsa ini. Nah kalau kita yang normal kemudian biasa-biasa saja, ya kebangetan kita. Paham ya anak-anakku semuanya? Jadi karena itu kalian sekali lagi jangan menyerah. Seberat apapun, sesulit apapun, ayo kalian terus maju sampai suatu saat keberhasilan di tangan kalian semuanya. Saya kira itu. Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah mempertemukan saya dengan adik-adik kelas saya. Sekali lagi, tidak ada sekolah itu tertinggal. Yang ada adalah kita mau atau tidak. Itu waktu saya ke suku anak dalam itu ada yang sudah jadi polisi, jadi pangkatnya apa kapten apa ya,
tidak AKP. Dari semua anak dalam di tengah hutan. Jadi tidak ada alasan lagi kalian tidak bisa. Saya kira itu, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tutur saya yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.